Halo, selamat datang kembali di Deep Dive. Biasanya Anda kan ngirimin kami setumpuk artikel, riset, atau tautan yang rumit. Tapi kali ini ada yang unik banget. Anda minta kami fokus ke satu objek aja, sebuah buku. Judulnya The Sealed Nectar, Biography of the Noble Prophet, atau kalau bahasa Arabnya Ar-Rahiq Al-Makthum. Nah, misi kita hari ini tuh bukan buat nge-review isinya halaman per halaman. Bukan. Sebaliknya, kita bakal melakukan sesuatu yang lebih seru. Kita akan membongkar buku ini sebagai sebuah fenomena. Apa sih yang bisa kita pelajari cuma dari sampulnya, judulnya, sama kisah di balik penulisnya? Kenapa di antara ribuan buku sejenis, buku ini yang selalu muncul, selalu direkomendasikan? Ini permintaan khusus dari Anda, jadi yuk kita kulik bareng-bareng. Ini pendekatan yang saya suka sekali. Kita jadi kayak detektif buku ya. Karena seringkali kisah tentang sebuah buku itu sama pentingnya dengan kisah di dalamnya. Dan penting buat Anda sadari dari awal, ini bukan sekedar naskah kuno yang diwariskan gitu aja. Ini karya modern, ditulis di abad ke-20, menang penghargaan internasional, dan penulisnya itu seorang sarjana dari luar Jazirah Arab. Semua detail ini bikin dia jadi studi kasus yang, wah, menarik sekali. Bahkan sebelum kita ngomongin penulis atau penghargaan, judulnya aja udah kayak pintu rahasia. Nektar yang disegel, itu udah ngasih petunjuk besar tentang apa yang mau dicapai buku ini. Betul sekali. Mari kita mulai dari sana ya. The Sealed Nectar atau nektar yang disegel. Jujur ya, kalau saya lihat judul ini tanpa konteks, pikiran saya bukan ke buku sejarah atau biografi, mungkin lebih ke novel fantasi atau kumpulan puisi. Kedengarannya nggak biasa banget untuk sebuah biografi. Apa sih sebenarnya makna di balik pilihan kata yang sangat puitis ini? Anda nangkap poin kuncinya. Judul Ar-Rahiq Al-Makthum ini sengaja dipilih untuk membangkitkan imajinasi dan sekaligus menetapkan sebuah standar. Coba kita bedah ya. Kata pertama, Ar-Rahiq. Dalam bahasa Arab klasik, ini bukan sekedar nektar biasa. Kata ini merujuk pada minuman yang paling murni, paling pilihan, paling terbaik. Dalam beberapa konteks puitis dan religius, Ar-Rahiq itu anggur murni di surga yang dijanjikan, yang nggak memabukkan dan bebas dari segala celah. Jadi kata ini tuh syarat dengan makna kesempurnaan, kemurnian, dan kualitas tertinggi. Tunggu, jadi Rahiq itu semacam kayak grand cru-nya minuman surgawi gitu ya? Bukan sekedar minuman manis, tapi yang terbaik dari yang terbaik. Analogi yang pas banget. Tepat seperti itu. Terus kita masuk ke kata kedua. Al-Makthum, yang artinya yang disegel. Sekarang, coba bayangin deh kenapa kita menyegel sesuatu. Misalnya sebotol anggur mahal atau surat penting. Tujuannya kan untuk menjaganya dari kontaminasi, untuk menjamin keasliannya, dan sebagai tanda bahwa isinya masih murni, belum tersentuh, belum diubah-ubah. Segel itu jaminan otentisitas. Oke. Kalau gitu, artinya waktu kita gabungin kedua kata itu, Ar-Rahiq Al-Makthum bukan lagi sekedar judul. Ini sebuah pernyataan misi yang kuat banget. Semacam jaminan mutu di sampul depan. Penulisnya seolah bilang yang akan Anda baca ini bukan sembarang cerita, tapi esensi kisah yang paling murni dan otentik, yang segelnya baru saya buka khusus untuk Anda. Tentang klaim utama buku ini, akurasi, kemurnian sumber, dan keunggulan narasi. Ini langsung membedakannya dari ratusan biografi lain yang mungkin judulnya lebih sederhana, kayak Kehidupan Nabi Muhammad atau Sejarah Sang Nabi. Judul ini menetapkan ekspektasi yang sangat tinggi dan menciptakan aura prestige. Oke, judulnya berani dan penuh percaya diri. Tapi klaim sebesar itu tentu butuh penulis yang kredibel juga untuk mendukungnya kan? Siapa sebenarnya sosok di balik nama Safiur Rahman Al-Mubarakpuri ini? Namanya aja udah bikin penasaran. Coba kita lihat bagian akhirnya, Al-Mubarakpuri. Dalam tradisi penamaan Arab dan Islam, ini disebut nisbah, yaitu nama yang dilekatkan untuk menunjukkan tempat asal, suku, atau profesi. Jadi, Al-Mubarakpuri itu artinya orang yang berasal dari Mubarakpur. Dan Mubarakpur ini sebuah kota di distrik Azamgarh, Uttar Pradesh, India. Ah, jadi beliau orang India. Kenapa detail ini Anda sebut sangat penting? Apa karena mungkin ada anggapan kalau penulis biografi Nabi terbaik itu harus dari Arab?
Tepat sekali, itu dia poinnya. Secara nggak sadar banyak orang mungkin berasumsi kalau karya paling otoritatif tentang Islam harus datang dari pusat-pusat keilmuan tradisional di Timur Tengah, kayak Mesir, Suriah, atau Arab Saudi. Fakta bahwa penulis biografi modern yang paling dihormati ini adalah seorang sarjana dari India, itu mematahkan stereotip tersebut. Ini menunjukkan betapa universalnya keilmuan Islam. Sarjana dari Asia Selatan, kayak India dan Pakistan, itu udah ngasih kontribusi intelektual yang luar biasa, dan Al-Mubarakpuri ini contoh modern yang cemerlang dari tradisi itu. Ini menarik. Berarti karyanya mewakili perspektif global, bukan cuma regional. Tapi ada satu hal lagi yang melambungkan buku ini ke status legendaris kan? Sesuatu yang nggak tertulis di sampul depan, tapi merupakan konteks kuncinya. Benar, dan ini mungkin faktor terpenting yang mengubah takdir buku ini. Ar-Rahiq Al-Maktum itu nggak ditulis dalam ruang hampa. Buku ini adalah naskah yang diikut sertakan dalam sebuah kompetisi penulisan biografi Nabi tingkat dunia. Pada tahun 1979, Liga Muslim Dunia atau Rabitah Al-Alam Al-Islami, itu sebuah organisasi Islam internasional yang sangat berpengaruh, mengadakan sayembara ini. Tunggu sebentar. Jadi ini semacam sayembara global. Saya coba bayangin, ratusan naskah dari para sarjana di seluruh dunia masuk. Terus, kenapa sampai ada kompetisi sebesar ini? Apa saat itu ada kekosongan atau kebutuhan mendesak akan biografi baru yang modern? Pertanyaan yang sangat tajam. Ya, di dekade 70-an, ada kesadaran yang tumbuh di kalangan intelektual muslim. Bahwa banyak biografi Nabi yang ada saat itu, meskipun sangat berharga, kadang sulit diakses oleh pembaca modern. Ada yang terlalu tebal dan akademis, ada yang terlalu kering, ada juga yang metodologinya dipertanyakan. Liga Muslim Dunia ingin mendorong lahirnya sebuah karya yang komprehensif, metodologisnya kuat, berdasarkan sumber otentik, tapi ditulis dengan gaya yang mengalir dan mudah dipahami oleh audiens abad ke-20. Mereka mencari biografi definitif untuk generasi baru. Dan naskah dari sarjana India inilah yang keluar sebagai pemenang pertama. Wow. Ini bukan sekedar penghargaan. Ini semacam stempel pengesahan tertinggi. Bisa dibilang ini seperti memenangkan medali emas Olimpiade untuk penulisan sirah. Kredibilitasnya jadi instan. Anda tidak bisa melebih-lebihkan dampaknya. Kemenangan itu adalah segalanya. Bayangin aja, dari 170-an lebih naskah yang masuk dari berbagai negara, Dewan Juri yang isinya para ulama terkemuka memilih karya Al-Mubarakpuri sebagai yang terbaik. Ini langsung ngasih lampu hijau bagi umat Islam di seluruh dunia. Pesannya jelas, kalau Anda mau baca satu biografi Nabi, inilah buku yang sudah teruji dan terverifikasi kualitasnya oleh para ahli. Ini bukan lagi soal selera, tapi soal rekomendasi otoritatif. Dan peran penerbit juga penting di sini kan? Saya lihat di sampul ada logo Darussalam. Tentu, Darussalam itu penerbit raksasa yang basisnya di Riyadh dengan jaringan distribusi global yang kuat banget. Ketika mereka ngambil alih hak penerbitan karya pemenang ini, mereka memastikan buku ini diterjemahkan ke puluhan bahasa dan tersedia di toko buku Islam dari London, New York, sampai Jakarta. Jadi, Anda punya kombinasi sempurna. Kualitas konten yang udah terbukti lewat kompetisi, dan kekuatan distribusi dari penerbit besar. Terjadilah badai sempurna yang menjadikan Ar-Rahiq Al-Maktum buku wajib di perpustakaan muslim di seluruh dunia. Gila, ini benar-benar mengubah cara saya memandang buku ini. Ini bukan sekedar teks, tapi produk dari sebuah ekosistem intelektual dan industri yang sangat spesifik. Oke, jadi kita punya judul yang menjanjikan, penulis pemenang penghargaan. Sekarang kita lihat wajahnya, sampulnya. Sekilas kelihatannya klasik, tapi setelah kita bahas tadi, saya yakin setiap elemen di sini pasti ada maknanya. Tentu saja, ada dua elemen visual utama yang langsung menarik perhatian. Di bagian atas, ada ornamen emas yang sangat rumit bentuknya, kayak segel. Dan di bagian bawah, ada gambar pemandangan kota bergaya kuno. Keduanya berkomunikasi secara visual. Kita mulai dari segel emas di atas ya. Perhatikan bentuknya yang melingkar, kaligrafi di tengahnya, dan detailnya yang rumit. Desain ini sengaja dibuat agar menyerupai stempel atau segel kerajaan kuno, kayak stempel lilin yang dipakai buat menyegel dekrit raja atau surat berharga. Jadi ini visualisasi dari kata Al-Maktum itu sendiri. Mereka nggak cuma bilang disegel di judul, mereka menunjukkannya di sampul. Cerdas sekali.
Persis, ini penguatan visual dari klaim yang dibuat di judul. Dan pilihan warna emas juga bukan kebetulan. Emas itu kan secara universal melambangkan nilai, kemewahan, keagungan, dan sesuatu yang abadi. Jadi, segel emas ini seolah-olah berbisik ke Anda. Isi di dalam buku ini sangat berharga, otentik, dan kebenarannya terjaga dengan baik. Ini adalah isyarat visual yang sangat kuat tentang otoritas dan kualitas premium. Oke, itu untuk bagian atas. Lalu bagaimana dengan gambar kota di bagian bawah? Warnanya lebih kalem, hampir kayak foto sepia. Nah, gambar kota itu punya fungsi yang beda tapi sama pentingnya. Pemandangan dengan arsitektur kuno dan menara masjid itu kemungkinan besar adalah representasi artistik dari kota Madinah atau Mekah di masa lalu. Fungsinya adalah untuk membumikan narasi. Ini memberitahu pembaca, kisah yang akan Anda baca ini bukanlah dongeng atau mitos yang terjadi di negeri antah berantah. Peristiwa-peristiwa ini terjadi di tempat yang nyata, di kota yang nyata, di dunia kita. Ini menegaskan aspek historisitas dari biografi ini. Oke, saya mulai paham. Segel emas itu untuk aspek spiritualnya, keagungannya, janji sucinya. Sementara gambar kota itu untuk aspek historisnya, bukti faktualnya. Jadi ada semacam keseimbangan antara yang sakral dan yang faktual dalam satu gambar. Benar begitu? Sampul ini menciptakan sebuah narasi lengkap. Segel emas di atas berbicara tentang kemurnian, keaslian, dan nilai suci dari isinya. Sementara gambar kota di bawah berbicara tentang realitas sejarah dan landasan faktual dari kisah tersebut. Keduanya bekerja sama untuk menyampaikan pesan. Ini adalah kisah suci yang berakar kuat pada sejarah yang nyata. Itu benar-benar cerdas. Tapi saya jadi kepikiran, apa nggak ada resiko desain seperti ini terlihat sedikit kuno bagi pembaca modern? Apakah ini justru daya tariknya? Atau bisa jadi penghalang bagi generasi yang lebih muda yang terbiasa dengan desain minimalis? Itu pertanyaan yang valid, dan jawabannya mungkin keduanya. Bagi sebagian orang, desain ini mungkin terasa tua. Tapi bagi target audiens utamanya, kesan klasik dan megah ini justru jadi daya tarik. Desain ini tidak mencoba terlihat trendy, ia mencoba terlihat abadi dan terpercaya. Dalam pasar buku religi, kredibilitas visual seringkali lebih penting daripada estetika kontemporer. Sampul ini dengan sangat efektif mengkomunikasikan, ini bukan buku baru yang ikut-ikutan tren, ini adalah sebuah karya klasik modern yang fundamental. Luar biasa. Kita belum membuka satu halaman pun, tapi rasanya kita sudah belajar begitu banyak. Kita udah bongkar bagaimana judulnya adalah sebuah janji, bagaimana latar belakang penulisnya mematahkan stereotip, bagaimana kemenangan dalam kompetisi memberinya stempel otoritas global, dan bagaimana sampulnya adalah ringkasan visual dari semua klaim tersebut. Semuanya saling terkait. Benar sekali. Poin utamanya untuk Anda adalah bagaimana konteks memberikan makna yang sangat dalam. Kalau Anda hanya ngambil buku ini dari rak tanpa tahu semua cerita di belakangnya, Anda mungkin melihatnya sebagai salah satu dari banyak biografi. Tapi sekarang, Anda melihatnya secara berbeda. Anda tahu bahwa ini adalah sebuah proyek akademis modern yang dikurasi, dinilai, dan dipilih untuk menjadi referensi utama bagi audiens kontemporer. Anda sekarang paham mesin di balik pengaruh global buku ini, bukan hanya apa yang tertulis di dalamnya. Itu poin yang sangat kuat dan mengubah perspektif. Nah, sebagai penutup, setelah kita bongkar semua ini, ada satu pertanyaan yang mengganjal buat saya, mungkin untuk Anda renungkan juga. Buku ini ditulis di akhir tahun 70-an untuk menceritakan kembali kehidupan tokoh dari abad ke-7 kepada audiens abad ke-20 dan seterusnya. Pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan sebuah biografi modern dari tokoh kuno? Bagaimana pendekatan, gaya bahasa, dan penekanannya mungkin berbeda dari biografi yang ditulis katakanlah 1000 tahun yang lalu? Dan yang lebih penting, pesan apa yang coba disampaikan oleh karya semacam ini kepada kita, audiens kontemporer yang menghadapi tantangan dan pertanyaan yang sama sekali berbeda? Itu sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut.